Oke, halo Jakarta, halo Sumatera, halo Kalimantan, halo Sulawesi, halo Indonesia, halo Hong Kong, halo semuanya. Ya, nah Bapak Ibu sekalian yang di ruangan ini terutama ya, eh ini hal baru buat saya ya. Jadi saya bicara sama Anda di sini sekaligus saya juga bicara dan suara Anda juga kalau tepuk tangan gitu ya, ketawa kedengeran satu Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Ya, ini luar biasa. Ya, ini yang namanya webinar. Ya, banyak dari jaringan saya juga suka bertanya, Pak, webinar itu apa sih, Pak? Kok namanya aneh gitu ya? Agak rasa asin atau pedas atau apa gitu. Nah, sebetulnya ini adalah sebuah, menurut saya, next Pak, slide-nya Pak. Ya, buat saya ini adalah sebuah loncatan yang cukup jauh di dalam dunia network marketing. Ya, Anda bisa kebayang ya saat ini kita sudah ada satu metode pembelajaran yang dimana kita bisa satu dunia ya hanya dengan online gitu. Ya, jadi pembelajaran melalui online semuanya. Ya, satu bicara dan semuanya mendengarkan. Seluruh grup kita mendapatkan informasi yang sama semua. Ya, nah Anda pernah sadar gak? Kadang-kadang webinar dari grup saya pribadi, ya mungkin bukan Anda, ya bukan grup-grup yang lain, di grup saya pribadi suka meremehkan. Ya webinar apa sih Pak? Ya nanti aja lah dengernya. Nah satu hal teman-teman semua bahwa sebetulnya kita bisa belajar dari maestro-maestro di bisnis Tiansi. Ya pernah sadar nggak Anda? Ini secara live. Ya jadi kalau Anda ibaratnya saat ini ketawanya, wah kedengeran Pak. Ya, Anda berdiri nengok ke belakang ke kamera, dada-dada itu muncul semua. Ya, jadi Anda mau kirim pesan saat ini sekarang waktunya ya. Halo mama gitu ya. Ya, itu online loh. Ya, itu online semua dan secara gratis Bapak Ibu sekalian. OP aja kita bayar loh. Ya, ini secara gratis, modalnya apa? Handphone. Tapi kan makan kuota, Pak, daripada buka Instagram. Ya kan kepoin mantan itu kan, ya kan ngapain gitu. Ya mendingan kuotanya buat nontonin ini gitu ya secara gratis tanpa syarat. Ya, kemarin ya saya dengar ada Pak Luis Tendean, terus kemudian banyak leader-leader besar. Anda pernah kebayang nggak? Kalau Anda mau nonton, belajar langsung dari Pak Luis Tendean secara live, Anda kebayang nggak syaratnya apa? Bintang 3 udah pasti enggak Pak. Udah pasti enggak, minimal bintang 5. Kadang-kadang bintang 8 harus. Ya, kalau untuk belajar langsung dari Pak Luis Tendean. Nah, saat ini Anda bisa langsung bahkan sama prospek. Pakai celana pendek pula kan, nonton barengan. Asal jangan kameranya dinyalain ya, nanti muncul lagi di sini kan. Ya, bahaya Anda kalau seperti itu. Ya, jadi kita bisa belajar secara langsung tanpa syarat dan di mana saja. Ya, kebetulan lagi, aduh Pak sakit perut Pak, gimana Pak? Bawa aja handphonenya ke WC. Ya, yang penting apa? Kameranya jangan nyala. Itu aja pokoknya. Ya, kalau kameranya nyala kan lucu ya. Ya, pas mau cebok lagi kan begini, begitu kan. Ya, itu bisa gawat semuanya. Ya, tapi sekali lagi teman-teman semua, Anda pernah kebayang nggak bahwa kita bisa belajar dimanapun? Ya, inilah luar biasanya webinar sebetulnya. Yang kadang-kadang kita bahkan lupa untuk promosi. Oke, dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Anda bisa dapat informasi terupdate dari Tiansi secara langsung. Ya, apalagi yang kemarin tuh Bu Meicun menjelaskan Tians Promo ya 2016. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali downline saya langsung nanya, Pak itu kalau yang Bali gimana Pak? Kalau yang Spanyol gimana Pak? Saya sekarang bintang 6, kalau misalnya begitu, Pak saya nggak tahu. Ya sayanya nggak sempat nonton, downline udah pada tahu semua. Artinya apa? Kalau informasi tersebar dengan cepat dari satu sumber yang paling tepat, bisnis kita bisa tepat nggak? Bisa sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini bisa memangkas ya distorsi yang terjadi pada saat kita nyampein ke bawah. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Upline-nya Sanguinfol. Ya, dapat informasi dari upline atau dari Tiansi secara langsung. Wah, hitungannya gitu ya, baru sampai ke Bali, pala upline-nya udah pusing. Ya, baru nyampe Bali tuh, padahal cuma tutup poin Bapak Ibu sekalian. Dia udah, aduh gua nggak sanggup dah gitu kan. Ya, Anda bisa kebayang nggak? Downline-nya dapat infonya gimana? Upline-nya cuma bilang apa? Bisa ke Bali. Gimana Pak caranya? Percaya dan terus lakukan. Ya, kan kacau kalau seperti itu. Ya, dengan adanya webinar itu bisa tereliminasi semua loh teman-teman semua. Ya, jadi bisa tereliminasi, downline bisa langsung secara live nonton saat itu juga Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi bukan upline tahu lebih dulu, enggak. Ya, dari upline Anda mulai dari yang bintang 3, 4, 5 sampai ke bronze lion, silver dan gold, semuanya tahu pada saat kemarin Bu Mecu nonton dan kita nontonnya barengan. Itu kita taunya barengan semua Bapak Ibu sekalian. Ya, itulah kelebihan dari webinar sebetulnya. Ya, jadi tanpa distorsi sebetulnya, ya. Terus kemudian tentunya webinar ini tidak terselenggara secara otomatis, betul tidak? Pasti ada, betul idenya dan sebagainya, saya jangan kepikiran. Ya, makanya kita sudah sangat beruntung sekali kita berada di dalam satu perusahaan yang sangat peduli dengan perkembangan kita. Ya, Tiens dengan manajemennya yang untuk saat ini untuk webinar
banyak yang lagi di luar, tapi yang saat ini yang ada hadir yang ngebantu kita, ada Ibu Cucut ya, mohon beri aplaus dulu ya timnya. Ya, dengan kameramennya juga nih, ya saya belum kenalan juga namanya, mohon beri aplausnya aja dulu. Ya. Jadi ada tim manajemen Bapak Ibu yang sangat peduli dengan perkembangan kita semua. Jadi kita sudah punya satu perusahaan yang setahu saya Bapak Ibu sekalian, di luar sana perusahaan sejenis nggak mungkin sampai seperti ini. Ya, yang dia tahu apa? Pokoknya Anda jual produk yang banyak, maka bonusnya lebih besar. Hanya sampai setitik itu aja. Sedangkan di sini luar biasa, dipikirin sampai seperti ini. Oke, nah jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, webinar ini harus kita maksimalin karena ini sebuah loncatan jauh ke depan yang harusnya kita bisa maksimalin. Ya, bahkan sampai ngajak prospek apa segala macam, ya di grup saya yang Kalimantan, ya kalau lagi nonton ya, halo Kalimantan gitu ya, itu lagi nobar dan saya percaya banyak sekali grup-grup lain juga lagi nobar. Ya, dan itu nonton bareng Bapak Ibu sekalian daripada nonton bola kan? Ya kan, apalagi nonton sinetron, nonton barengnya nonton sinetron Bapak Ibu sekalian. Mendingan webinar, kita bisa sambil belajar. Karena esensi di bisnis kita ini adalah terus belajar sebetulnya. Oke, nah jadi itu mengenai webinar. Oke, nah next sekarang kita baru masuk Bapak Ibu sekalian topik yaitu lifestyle. Ya, saya juga bingung kenapa saya dikasih topik ini. Ya, karena kalau saya bayangin yang namanya lifestyle, Anda bayanginnya kalau ada kata lifestyle apa? Gaya hidup. Iya, bahasa Indonesianya itu mah. Ya, maksudnya yang Anda bayangin apa gitu? Mewah, perlente, ya kan, akik, ya kan. Akik kita termasuk gaya hidup ya. Ya, akik semua, ya kan. Kemarin saya masuk di pedalaman ya Kalimantan gitu ya, akiknya udah saking gedenya nggak bisa dicincin. Ya, orang biasanya sampai ke kalung, betul ya Liontin. Saya terbaru kemarin lihat di pedalaman Kalimantan, jam tangan. Jadi dalamnya dicopot, batu dipasang Bapak Ibu sekalian. Ya sampai saya lihat nih jam berapa Pak gitu kan. Ya sampai seperti itu. Ya jadi perlente, terus kemudian mobil mewah, rumah mewah, jet set, naik pesawat jet gitu ya. Ya pokoknya semua yang mewah-mewah semuanya. Dan dalam hati saya nggak gitu masalahnya. Ya banyak teman-teman yang sering lihat saya di rumah kan, waduh gila, apa adanya Bapak Ibu sekalian. Bener-bener apa adanya, Pak Teguh aja sering lihat gitu kan. Turun-turun pakai celana kolor, belum mandi gitu ya. Pak Teguh nanya, Pak mau kemana? Jemput anak. Ya roh masih setengah Bapak Ibu sekalian. Ya jadi pada saat saya disuruh bawain materi ini saya bingung. Ya gaya hidup seperti apa? Kalau yang seperti itu saya nggak punya Bapak Ibu sekalian. Ya tapi ternyata pada saat saya googling, lucunya gini. Anda coba buka, googling gitu ya, Anda ketik aja gaya hidup atau lifestyle. Yang keluar 90% lifestyle atau gaya hidup sehat. Jadi bukan yang perlente loh. Bukan Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin di kita, ya orang Asia mungkin ya, identiknya seperti itu. Ya kemarin saya ngeliat ada satu foto lucu ya maksudnya orang putih gitu ya, cewek putih ngelihat cowok itu body, ya kan? Cowok kulit putih juga ngelihat cewek itu juga bodinya bagus apa enggak. Ya orang kulit hitam yang bagian cowok suka ngelihat pantat dari cewek kulit hitamnya. Ya yang cewek kulit hitam ngelihat yang bagian depan cowoknya Bapak Ibu sekalian. Ya begitu cewek Asia suka cowok Asia suka ngelihat ceweknya apa? Bagian mukanya. Cewek Asia suka ngelihat cowok Asia bagian apanya? Dompet. Ya, jadi maksudnya apa? Kebanyakan mungkin kita Asia identiknya selalu dengan kemewahan seperti itu. Ya, dan sebagainya ya, segala macam bentuk kemewahan. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, enggak hanya sampai di titik itu yang namanya gaya hidup. Ya, gaya hidup sehat lah, gaya hidup dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah adalah gaya hidup yang seharusnya kita bangun apa? Ya, karena apa? Karena tiap orang pasti punya gaya hidup yang berbeda. Contoh sederhana. Anda pernah kebayang nggak? Ada seorang atlet, ya, tapi gaya hidupnya gaya hidup mahasiswa, mungkin nggak? Atlet dia, tidurnya kapan? Pas ngantuk aja. Bangunnya kapan? Ya pas dia mau bangun, gitu. Ya olahraganya, ya kalau inget aja, kalau lagi rame-rame di olahraga, kalau lagi sendiri, males sendirian gitu. Mungkin nggak gaya hidup seperti itu? Nggak mungkin, ya. Tinggal di pesantren Bapak Ibu sekalian, ya dia mau jadi pemuka agama misalnya, tapi gaya hidupnya, gaya hidup hedonis. Dugem, ya kan main perempuan, ya kan narkoba juga. Mungkin nggak gaya hidup seperti itu, tapi tujuannya mau jadi pemuka agama. Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Sama sebetulnya dengan kita. Ya, kita tentunya ada tujuan. Jadi yang namanya gaya hidup itu ditentukan juga dengan tujuan pastinya. Anda mau jadi seperti apa? Anda mau ngapain? Itu akan merubah seluruh gaya hidup Anda. Contoh, waktu mahasiswa, ada nggak di sini yang sebelum join di TNC, waktu masih mahasiswa, benar-benar begajulan lah. Pokoknya arah hidupnya nggak jelas. Ada? Hampir semua pasti ya. Ya, main game terus, ya kan, pergi ke mall, minta uang sama orang tua, nggak dikasih ngambek.
Ya kan, biasanya kecenderungannya pasti seperti itu. Dan itu selalu terjadi. Tapi pada saat dia join di bisnis ini, ya begitu dia melihat, wah ada masa depan yang luar biasa. Saya bisa umrohin ibu saya bisa ngajak ibu saya ke Tanah Suci. Saya bisa jadi orang sukses, saya bisa muda tapi sukses luar biasa. Gaya hidupnya berubah nggak? Pasti berubah Bapak Ibu sekalian. Minimal apa? Waktu dia main game, hatinya udah nggak tenang. Gue harusnya sih presentasi, tapi aduh gimana ya, game ini enak banget gitu. Ya COC gitu misalnya kan. Oh banyak saya ngeliat di OP masih aja tuh COC. Lu wole udah berapa levelnya gitu. Masih ada sih gitu ya. Tapi kan seharusnya bukan itu Bapak Ibu sekalian. Seharusnya kan udah nggak mungkin seperti itu. Ya, imajinasinya sih punya bisnis luar biasa, bener. Punya jaringan, nanti saya akan punya jaringan 1 Bima Sakti Pak. Wih, datang OP main COC. Rumus dari mana? Ya, itu nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi, tujuan akan menentukan gaya hidup. Ya, orang dulu begajulan, tiba-tiba hampir mati kecelakaan. Itu pasti berubah gaya hidupnya Bapak Ibu sekalian. Ya, dulunya pokoknya hobinya balapan liar. Sampai satu titik kecelakaan, selang 1 senti ada tombak tajam depan muka. Saya jamin Bapak Ibu sekalian, minimal 2 tahun nggak kebut-kebutan dia. Ya, jalan aja pasti udah. Gitu pasti Bapak Ibu sekalian. Ya, pernah nggak ada yang ngalamin hampir kecelakaan gitu, pernah nggak? Tikungan misalnya udah gitu ya, udah hampir berhenti, truk crit. Abis itu siapa yang berani langsung kebut? Coba Bapak Ibu sekalian. Ada nggak yang langsung, selamat, but, gitu. Ada? Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya, pasti langsung berubah Bapak Ibu sekalian. Itu pasti akan langsung berubah. Ya, nah itu yang dinamakan dengan tujuan, itu bisa merubah gaya hidup. Oke, nah masalahnya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang gaya hidup ini kita tidak peduli. Maksudnya apa? Ya udah secara alami aja. Kita join Tiansi, kita nggak peduli mengenai gaya hidup. Pokoknya secara alami. Padahal Bapak Ibu sekalian, itu akan menjadi personal branding kita loh. Ya, apa yang Anda lakukan, apa yang orang lihat Anda lakukan, itu akan jadi personal branding. Oke, contoh sederhana gini. Bapak Ibu sekalian, Anda sering dengar nggak orang kalau join Tiansi nanti dijauhin sama teman-temannya? Sering dengar? Sering Bapak Ibu sekalian. Dari pengalaman saya, ya mohon maaf Anda konsultasi ulang dengan upline Anda, tapi dari pengalaman saya, harusnya Anda yang salah kalau begitu. Pasti ada yang salah kalau Anda dijauhin. Ya, kenapa? Karena seharusnya enggak gitu. Anda diajarin untuk cari banyak teman, apa bikin banyak musuh? Banyak teman ya, nah kenapa teman Anda bisa menjauh? Kecuali kasus khusus ya, dia tahu Anda MLM, dia alergi berat. Ya, daripada dia masuk ruang ICU kan, mendingan dia menghindar. Ya kan, itu haknya dia. Tapi secara umum Bapak Ibu sekalian, seharusnya enggak. Cuman yang jadi masalah adalah kadang-kadang orang yang gaya hidupnya kurang tepat, yang seharusnya seperti apa, tapi dia ngikutin gaya hidup yang kurang tepat di bisnis ini, menjadi personal branding, ujung-ujungnya apa? Piansinya yang kena. Ya, contoh, di bisnis kita boleh nipu nggak? Dia nipu, tetap gaya hidupnya hobi aja gitu, bawa norok Bapak Ibu. Ya kalau jujur itu jadinya gatel. Kalau bohong, ke sebuah kepuasan. Ya ada loh orang seperti itu. Ya, nah pada saat dia nipu dan sebagainya, yang kena orangnya doang apa tiansinya juga kena? Tiansinya juga kena Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kebayang kalau Anda sudah gaya hidup ngikutin tiansi yang bagus-bagus lah Anda bayangin. Ya, suatu saat Bapak Ibu sekalian, kira-kira mungkin nggak atau ada nggak yang pernah ngalamin? Lu di tiansi bagus ya? Gue kayaknya jadi bingung ya. Kok bisa lu berubah begini? Ada nggak yang seperti itu? Ada? Ada nggak yang Anda berubah jadi lebih baik dan orangnya jadi minat tiansinya gitu? Ya, nah jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau gaya hidup kita bangun dengan benar, ya kalau Anda dengar NETPI, ya NETPI-nya Pak Handri Wiguna, ya freedom is not free. Nah pada saat Anda sudah bangun branding Anda sendiri, Anda sudah bangun gaya hidup Anda sendiri, maka prospek itu yang akan nyari kita sebetulnya. Dia akan ngelihat kok hidup Anda berubah ya? Kok Anda jadi jauh lebih baik ya? Kok Anda jadi begini ya? Kok Anda jadi begitu ya? Emang Tiansi kayak mana sih? Dia masih jaga jarak biasanya. Tapi minimal apa? Anda menunjukkan sebuah gaya hidup yang membuat dia tertarik. Oke? Tapi bayangkan kalau Anda tetap main game, orang tua tetap Anda lawan gitu ya, pulang juga nggak jelas. Tiap tahun begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, kira-kira orang mau join nggak? Enggak Bapak Ibu sekalian. Ya, mau datang pertemuan, pergaulan masih sama, gaya hidup nggak berubah. Masih tetap, weh jangjing, tatot, gitu misalnya. Ya, nah kira-kira kalau masuk seperti itu ada orang alim ceritanya begitu datang, kok jangjing begini. Ya, itu kan sebuah gaya hidup, betul tidak Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau zaman sekarang terutama di sekolah-sekolah khusus ya, sekolahnya Pak Sandi, Pak Wilbert zaman dulu kan, itu bahasa pertama Bapak Ibu. Ya, baru setelah bahasa yang begitu baru mereka bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Ya, jadi bahasa utamanya itu yang kotor-kotor itu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah pada saat dengar seperti itu Anda mau nggak masukin anak Anda ke sekolah situ? Ya jelas enggak, ngeliat model jadinya aja begini. Ya kan, itu kan sebuah gaya hidup yang dibangun sebetulnya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, gimana sebetulnya gaya hidup Tiansi dan One Vision? Ya, gimana seharusnya gaya hidup yang kita bangun sebetulnya? Ya, apakah dengan yang mewah-mewah gitu ya, Anda bintang 4. Oh, kalau udah bintang 4 itu harus sudah punya mobil pribadi. Wah, gila. Rumus dari mana itu? Ya, kalau udah bintang 7 harus sudah punya rumah minimal 1 miliar. Ya, itu rumus dari mana Bapak Ibu sekalian? Ya, tentunya Anda konsultasi ulang ya dengan upline Anda, tapi saya pribadi Bapak Ibu kurang sepakat ya dengan hal seperti itu. Ya, kita di sini bukan mencari nama Bapak Ibu, bukan untuk pamer, tapi kita bangun aset. Ya, nah nanti kita akan bahas. Oke, next. Oke, nah sekarang kita lihat gaya hidup Tiens dan One Vision berdasarkan tujuan. Oke, next Ibu Cucut. Berikutnya. Oh, berikutnya yang berlaku di sini ya. Ya, nah. Anda sepakat gak bahwa kita harus sukses itu nggak cuma satu aspek dari sisi keuangan. Tapi kita harus sukses, ya dari pengalaman saya baca buku dan sebagainya, 6. Ya, dan 6-6-nya ini, kalau ini ada angka 0, ada indikator, ya puncak maksimalnya itu 10 sesuai dengan tujuan Anda. Ya, di sini ada tujuan yang mengenai Tuhan atau rohani, keluarga, sosial, terus mental atau psikis, kesehatan, dan juga keuangan. Nah kalau Anda saat ini secara kasar aja Bapak Ibu sekalian, mengenai hubungan Anda dengan Tuhan, antara 0 sampai 10 Anda sudah nilai Anda sudah nyampe mana nih? Ya berdasarkan tujuan Anda. Terus mengenai keluarga, apa yang harus Anda lakukan ke keluarga? Nilai 0 sampai 10 poin, Anda sudah nyampe yang di mana? Terus mengenai sosial, hubungan sosial Anda. Setelah itu mengenai mental atau psikis, yaitu Anda pribadi memandang diri Anda sendiri juga. Ya, setelah itu mengenai kesehatan, udah sampai di titik mana? Kemudian keuangan, Anda juga sudah nyampe di titik mana? Oke, nah tujuan kita adalah semuanya bentuknya seimbang. Bulat jadinya Bapak Ibu jadi bola. Oke, tapi saya percaya kebanyakan kita apakah bentuknya bulat? Enggak, ya. Yang hubungan yang di atasnya sempurna Bapak Ibu sekalian. Keuangannya sempurna tapi di bawah. Ya, kalau udah begitu kira-kira bentuknya bola enggak? Enggak Bapak Ibu, bentuknya bakul. Ya, jadi nggak bisa gitu. Nah, kita harus semuanya seimbang, ya. Tapi lucunya kadang-kadang ya di awal kita memang mengusung keuangan. Akibatnya apa? Yang lain jadi kelupaan Bapak Ibu sekalian. Padahal sebetulnya dari yang saya alamin Bapak Ibu sekalian, bisnis ini kelebihannya di sisa ini justru. Ya, kalau sekedar uang Bapak Ibu sekalian ada 1001 macam cara untuk mencari uang. Oke, tapi untuk bisa dapetin uang kemudian dapetin sisanya, setahu saya loh ya, setahu saya MLM, network marketing, bisnis Tiansi dengan support system One Vision. Setahu saya cuma itu. Ya, jadi kadang-kadang kita justru lupa kelebihan kita itu di sini loh Bapak Ibu sekalian. Dan ini kenapa saya bilang ini sebuah kelebihan karena sederhana. Ya, setiap kita ada satu acara namanya Crown Life, ya Anda tanya orang yang mengundang Anda, ada satu acara Crown Life yang dibahas selalu ini Pak. Selalu diingatkan, setahun sekali selalu diingatkan bahwa kita harus seimbang. Kita harus seimbang. Uang udah pasti. Di bisnis Tiansi One Vision, uangnya sudah pasti ada. Tapi ingat yang lain juga harus seimbang. Ya, nah jadi jangan sampai sisanya kelupaan Bapak Ibu sekalian. Uang terus. Ya, nah kalau uang terus sepengalaman saya sih nggak ada habisnya Pak. Ya, apalagi pikirannya apa? Wah, sekarang pokoknya target saya pengen punya rumah sendiri. Saya udah bosan Bapak Ibu sekalian ngontrak sana ngontrak sini, saya udah bosan banget. Saya harus punya rumah. Begitu punya rumah 500 juta, cukup. Enggak, Bapak Ibu sekalian, pasti naik lagi. Ya, nah, yang ditakutkan apa? Ininya nggak seimbang. Bukan berarti goals itu tidak boleh. Enggak, Bapak Ibu. Ya, mimpi kalau bisa punya rumah 1 triliun, kenapa enggak? Tapi maksudnya apa? Jangan sampai yang lain ketinggalan. Ya, yang lain pun harus kita naikkan. Oke, dan gaya hidup kita harus menunjukkan ini semua. Oke, nah cuman yang jadi masalah gini, kenapa kalau gitu Pak, banyak orang fokusnya hanya di uang sih? Kenapa yang lain suka kelupaan gitu? Karena sisa ini butuh waktu. Baru kita bisa naikin. Kalau Anda tidak punya waktunya, mau gimana pun untuk keluarga, sosial nggak akan ada Bapak Ibu. Nggak akan bisa Anda bangun. Mau gimana kalau Anda sibuk? Ya, pergi sebelum ayam bangun. Pulang ayamnya udah tidur. Kapan komunikasi sama si ayam coba Bapak Ibu sekalian? Ya kan nggak ada waktu kita. Kan kasihan loh, lingkungan kita salah satunya kan si ayam itu tadi Bapak Ibu sekalian. Kita cuma kasih makan. Dia gede, kita potong. Ya kan kapan komunikasi, apa kabar, begitu seperti itu kan?
Kan nggak ada jadinya Bapak Ibu sekalian. Makanya butuh waktu untuk yang lain. Ya, untuk ke Tuhan misalnya, bisa nggak? Bisa aja, tapi kalau uangnya nggak beres, biasanya yang Anda doain apa? Rezeki aja terus. Nggak ada yang lain Bapak Ibu sekalian. Ya, sholat pertama, kedua, sampai kelima. Ya Tuhan, berilah hamba rezeki. Selalu Bapak Ibu sekalian. Kok saya tahu? Ya kan saya dulu begitu. Ya kan yang didoain itu aja terus nggak mutu Bapak Ibu sekalian. Ya di sono lagi ada kebakaran. Ya Tuhan semoga mereka diberikan ketabahan. Tuhan soal yang rezeki kemarin dulu Tuhan. Ya balik lagi ke sana Bapak Ibu sekalian. Jadi mau apapun yang ini tidak akan kita dapatkan kalau keuangan belum beres. Saat keuangan beres, waktu kita akan punya. Nah itu yang kita bangun di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Oke, nah bagaimana seharusnya gaya hidup kita? Bagaimana seharusnya personal branding kita untuk masing-masing aspek ini? Ya, nah dari pengalaman saya Bapak Ibu sekalian, next Bu. Oke, yang pertama rohani. Ya, saya belum bisa ngomong banyak Bapak Ibu. Ya, iblisnya masih banyak soalnya ya. Tapi minimal Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya cerita, doa bisa lebih sedikit bermutu lah. Ya, nggak cuma sekedar ibaratnya Tuhan, rezeki Tuhan gitu. Enggak lah, ada mikirin yang lain lah gitu ya. Ibaratnya, nih downline saya Tuhan, tolonglah kasih pengertian lebih, dikasih tahu nggak ngerti-ngerti dianya gitu ya. Ya, minimal ada peningkatan lah Bapak Ibu. Ya, dulu saya kafir. Ya, dulu saya waktu awal jalanin bisnis itu nggak percaya Tuhan sama sekali. Ya, bahkan cenderung menantang Tuhan. Ya, saya dulu suka ada prinsip tuh kayak jangankan siapa nih ngelarang saya, Tuhan ngelarang aja saya terobos. Wah, gila dihadang beneran Bapak Ibu. Ya, sampai nggak tobat-tobat tetap aja kagak bisa maju. Ya, jadi sampai seperti itunya. Nah, di bisnis ini Bapak Ibu diingatkan terus. Ya, kalau Anda perhatiin di vision seminar, ya leader-leader besar di Neti dan sebagainya, selalu dikatakan jangan lupa terakhir apa? Berdoa. Jangan lupa sholat buat yang muslim. Ya, buat yang Nasrani ke gereja, yang buat Buddha yang ke wihara, yang nggak punya agama, cari. Ya, jadi wajib Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sekali lagi gaya hidup kita juga rohaninya kudu. Ya, wah kerja keras. Ya, 5 waktunya kelupaan. Menurut saya nggak benar juga. Ya, nggak benar juga. Tapi juga jangan sampai sholat 5 waktu. Presentasinya nggak. Itu lebih nggak benar Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nggak bisa juga seperti itu. Harus seimbang. Ya, jadi pada saat saya di grup saya yang saya perhatiin Bapak Ibu, ya saya nggak tahu pengalaman Anda, tapi saya yakin kurang lebih sama. Lucunya gini, justru orang join di Tiansi, itu sholatnya lebih rajin loh. Anda sering nggak ngalamin seperti itu? Downline Anda sebelum di Tiansi, wow gila, nggak kenal sajadah mah. Ya belum pernah kenalan dia, waktu dulu aja kenalan sama orang tuanya gitu. Sekarang udah nggak pernah ketemu. Tapi pada saat di bisnis ini nggak tahu kenapa kecenderungannya dia lebih suka sholat gitu. Mungkin baru 2,5 waktu, ya kan masih 3,5 ya kan. Tapi dari pengalaman saya banyak sekali itu yang jadi kembali percaya sama yang di atas. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena budaya kita Bapak Ibu sekalian. Karena gaya hidup kita di bisnis ini memang mengingatkan akan hal itu. Ya, jangan sampai lu lupa berdoa. Ya, kenapa Bapak Ibu sekalian di bisnis ini kalau kita tanpa pakai kekuatan yang di atas, Pak, percayalah ngedown. Gimana coba Anda bayangin saat ini Anda jalanin bisnis ini, 1-2 tahun lagi Anda punya penghasilan 40 juta sebulan. Yakin nggak? Halo? Nah, jawabannya apa? Yakin lah Pak. Yakin banget gak? Kata Aplen harus yakin Pak. Ya kan udah kaku Bapak Ibu sekalian. Ya kenapa? Karena kita nggak kebayang prosesnya, betul tidak? Ya, tapi kalau kita punya harapan bahwa yang di atas kalau dia mau bisa nggak? Kalau keyakinan itu kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, bisnisnya akan jadi mudah sekali. Ya makanya gaya hidup itu yang harus kita lakukan. Ngejar goals, boleh nggak? Boleh Bapak Ibu, wajib ngejar goals. Tapi ingat untuk bisa yang namanya berserah Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai kita di bisnis ini pun gaya hidupnya gaya-gayaan sholat ya kan, statusnya selalu rohani. Ya, kelakuan roh halus Bapak Ibu sekalian. Ya, sering tuh saya ngelihat model begitu. Ya, statusnya wah luar biasa. Ya, Tuhan Maha apalah segala macam kelakuan. Ya ampun Bapak Ibu sekalian ya, mirip-mirip roh halus Bapak Ibu. Ya, nah saya pribadi udah dekat banget belum sih Bapak Ibu sekalian. Ya, kadang-kadang gereja juga masih males gitu ya, tapi saya nggak kebayangnya satu, saya sudah mulai ada pelayanan, walaupun sering bolos, Bapak Ibu sekalian, ya tapi minimal sudah mulailah gitu. Ya gini-gini pengurus bagian pasangan suami istri di gereja, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Tapi kayaknya ketuanya udah mulai kesel sih sama saya. Diajakin rapat nggak pernah bisa, Bapak Ibu sekalian. Tapi maksud saya adalah
Ini loh Tiansi loh, ini loh One Vision Bapak Ibu sekalian, yang saya dulu kafir loh. Ya, lewat bisnis ini bisa punya gaya hidup seperti itu. Ya, downline punya masalah suami istri, kita juga yang beresin. Kadang-kadang saya bingung, saya upline apa konsultan pernikahan gitu ya. Ya, apapun kita jabanin lah pokoknya Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa kita butuh bagian kerohanian, bagian yang di atas itu terus bertumbuh Bapak Ibu sekalian. Oke? Terus kemudian ya, Holy Land, tanah suci. Ya, saya yakin banyak sekali teman-teman tanpa bisnis ini nggak kepikiran tuh ke tanah suci. Betul tidak? Nggak kepikiran sama sekali. Ya, jangankan dirinya, orang tuanya mau di tanah suci, diajak ke tanah suci pun nggak kepikiran. Ya, tapi begitu join di bisnis ini lucunya, rata-rata nggak nyampe sebulan, saya pengen umrohin ibu saya. Saya pengen bawa ibu saya ke tanah suci. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Ini loh gaya hidup kita sebetulnya loh. Ini loh yang bisa kita usung di luar sana. Bukan cuma sekedar di sini lu bisa tajir bro, tajir melintir pokoknya. Nggak cuma itu Bapak Ibu sekalian, banyak ya jendela-jendela lain ya yang kita bisa masuk ya sebetulnya. Oke, terus next ya. Kunci yang kedua ya, keluarga Bapak Ibu sekalian ya. Yang keluarga yang pasti Bapak Ibu ya, yang paling benar kan seharusnya memiliki waktu, betul? Ya, kalau sekarang Bapak Ibu, saya bukan tipikal yang family man. Ya, kalau family man itu menurut saya upline saya Panaga Sugara. Wah, itu sih luar biasa lah. Ya, semua anaknya itu semua dianggap sahabat, dia spare waktu yang sangat-sangat berkualitas sekali. Upline saya juga Pak Andrian Tejo, ya itu juga spare waktu yang sangat berkualitas buat anak. Dia bisa ngobrol sama anak, main sama anak. Kalau sama saya mah 5 menit paling. Ya, serius deh. Saya keluar kota kangen banget sama anak, ketemu anak 5 menit udah mulai gerah saya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya seperti itu. Tapi dari semua literatur, semua seminar parenting yang saya ngelihat, kita tetap harus spare waktu buat anak-anak Bapak Ibu sekalian. Ya, nah mulai di bisnis ini pun saya selalu diingatkan akan hal itu. Ya, jadi mau enggak mau Bapak Ibu, ya tetap ya mau kayaknya tuh apa? Saya bawa 3 anak saya jalan sendirian tanpa istri saya, mati saya. Ya kan, tapi sekali lagi gak apa-apa, leader MLM, penuh people skill, kan gitu Bapak Ibu sekalian, ya kan. Ayo ikut, ya begitu tengah jalan satu mulai rewel. Mati lu, mau di people skill gimana Bapak Ibu, anak kecil kok. Ya kan, mau dipuji, mau di gimana, tetap aja ngambek gitu. Ya, tapi itu yang saya alamin saat ini Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya nikmatin, keselnya itu saya nikmatin. Kenapa? Karena saya yakin banyak teman-teman di luar sana yang tanpa bisnis Tiansi, mau kesel aja udah gak sempet. Banyak yang punya pengalaman seperti itu? Ya, teman-teman kerja, mungkin ada Pak Dodia punya teman kerja yang jangankan mau ngajarin anak, ketemu mau ngomelin aja nggak sempet. Kadang-kadang saya berpikir beruntung sekali dia. Ya, terima gede aja gitu kali ya langsung ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, yang benar adalah kita punya gaya hidup, kita dekat sama anak. Dan kedekatan hanya bisa diberikan hanya dengan barternya adalah waktu. Bukan uang Bapak Ibu sekalian. Ya, dulu awal saya di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, oh kacau balau Pak. Jangankan waktu Pak, ya anak saya tak titipin ke mertua kok. Ya, fight di bisnis ini habis-habisan, benar-benar nggak peduli. Ya, anak titipin, istri titipin, rumah belum punya sih. Jadi memang ada titipin. Ya emang belum punya masalahnya kan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya pada saat kita ngebangun di bisnis ini ingat, ya ada masanya kita perlu build tujuan kita yang lain supaya hidup kita seimbang. Ya, jadi jangan sampai kita punya kehidupan gaya hidup seperti yang di luar sana gitu. Ya, uang terus enggak gitu juga Bapak Ibu sekalian. Oh gitu Pak ya, kalau gitu saya harus meluangkan waktu lebih banyak sama anak saya. Bapak udah God Lion, baru bintang 2 sih Pak. Nggak gitu juga Bapak Ibu sekalian ya. Kita mau mendapatkan sebuah keseimbangan, tentunya kita perlu ketidakseimbangan. Oke, nah sebetulnya lifestyle ini saya kebanyakan nyontek dari netpinya Pak Henry Wiguna, Freedom is not free judulnya. Ya Anda bisa dengar lebih detailnya seperti itu, beliau menceritakan jauh lebih bagus lagi. Ya, tapi ini dari sudut pandang saya Bapak Ibu sekalian. Oke, terus kemudian jalan-jalan ke luar negeri bersama pasangan. Ya, nah ini gaya hidup yang kita saat ini sudah kayak sudah apa ya, sudah paket Bapak Ibu sekalian. Saya bukan tipikal orang romantis. Ya, tapi sekali lagi kalau saya keluar negeri, keluar kota nggak ada istri itu rasanya nggak nyaman, Pak. Benar-benar nggak nyaman. Ya, soalnya nggak ada orang yang dimintain duit kan. Ya, soalnya saya bagian pemasukan, dia bagian pengeluaran Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi waktu zaman dulu Pak, kalau kita sama pasangan, ya itu kita sesekali suka damai. Ya, sesekali suka damai. Jadi seminggu gitu ya, damainya sehari lah. Sisanya berantem Bapak Ibu sekalian. Ya, lewat bisnis ini Bapak Ibu, ya kita berantem terakhir juga udah nggak inget kapan. Ya, paling berantem ya udah. Intonasi naik dikit, dia ikut naik. Gawat nih. Mendingan saya mundur duluan deh. Ya, daripada nggak dapat jatah kan Bapak Ibu sekalian. Ya kan kita berpikir jauh lebih panjang, jauh lebih ke depan. Ya,
Dibilang takut? Enggak juga, demi kepentingan sebetulnya. Ya, nah jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah gaya hidup pada saat kita keluar rumah, kita ketemu teman-teman ngelihat kita, ya kita punya gaya hidup yang selalu berduaan gitu ya, tiap ke tahun berapa kali lah keluar negeri barengan, seperti itu. Kadang-kadang orang nanya gitu ya, Pak Bapak udah punya anak belum? Udah Pak, 3 gitu. Anaknya kemana Pak? Oh titipin Pak, biasa, pacaran dulu Pak, seperti itu. Ya, nah itu sebuah gaya hidup yang bisa diberikan di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Ya, gaya hidup yang menurut saya ya jarang ya saya lihat teman-teman seperti itu gitu. Ya, jadi ini yang sangat-sangat luar biasa sekali. Terus kemudian memberikan yang terbaik untuk keluarga Bapak Ibu sekalian. Ya, zaman dulu boro-boro yang terbaik Pak, anak aja saya titipin kan. Ya, kalau nyari sekolah terserah mertua. Kenapa? Kan yang bayar dia. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau sekarang wah, ya, dia mau apa? Yang penting sesuai kebutuhan saya kasih. Ya, jadi Anda boleh nanya ke anak saya, tiap kali saya ke mall, lu butuh apa buat sekolah? Butuh beli. Ya, saya nggak peduli harganya berapa, pokoknya kalau butuh beli. Ya, kecuali satu yang nggak pernah saya kasih. Pak, boleh beli PS nggak? Enggak. Itu udah titik Bapak Ibu, nggak ada komanya. Ya benar-benar itu tidak ada komanya. Ya anak saya ada 1 tab itu dikasih sama tantenya. Ya kalau sama bapaknya jangan pernah berharap. Ya megang handphone saya aja saya nggak kasih Bapak Ibu sekalian. Ya kenapa? Ya itu prinsip saya pribadi ya. Jadi saya nggak suka dengan anak-anak yang tidak bersosial. Ya jadi mainnya itu cuma tak begitu. Ya nah saya kurang suka seperti itu. Ya tapi sekali lagi kita bisa memberikan yang terbaik buat keluarga Bapak Ibu sekalian. Ya sesuai dengan kebutuhannya tentunya. Oke, nah itu gaya hidup yang seharusnya kita bangun. Ya, itu branding yang harusnya kita bangun. Oke. Terus kemudian, next Pak, Bu, ya bicara sosial. Ya, nah ini yang luar biasa sekali yang saya dapatkan di bisnis ini. Pertama komunitas positif. Jujur saya nggak pernah kerja Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi dari teman-teman saya yang bekerja selalu mengatakan bahwa komunitas positif ini nilainya mahal. Banyak sekali orang Bapak Ibu sekalian itu siap bayar berapapun, berkorban apapun demi punya komunitas. Ya, buktinya dari mana? Saat ini Anda lihat klub di mana-mana. Apapun itu bentuknya dijadiin klub. Tiger Bekasi Club. Ya kan, Fiction Depok Club gitu kan, di pinggir jalan ngumpulin orang seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi Bapak Ibu, komunitas itu dibutuhkan, apalagi yang positif. Ya, saya nggak pernah kerja, sekali lagi mohon maaf jika saya salah, tapi saya sering dengar pada saat di lingkungan dunia di luar sana, lingkungan kerja terutama komunitasnya negatif. Ya, depan bisa senyum, belakang katanya suka sikut. Ya, katanya seperti itu, saya nggak ngerti. Ya, tapi dari pengalaman saya, itu yang terjadi. Sedangkan di bisnis kita Bapak Ibu, ya, Anda coba tanya deh sekali-sekali ke prospek Anda yang udah lama bekerja, terus Anda ajak ke OP aja. Prot, saya jamin Bapak Ibu, dia kayak masuk ke dunia lain. Ya, begitu datang saya tepuk tangan, senyum, salaman, apa kabar, gimana impian Pak, tetap semangat, kan gitu. Betul ya? Salamannya juga kayak mau matain tangan. Apa kabar Pak? Luar biasa. Ya, prospek kita, ya Pak, ya Pak, gitu kan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, antusiasnya itu luar biasa. Ya padahal kita tahu nih, lagi kelilit utang ini orang. Ya tapi begitu nyampe datang Bapak Ibu sekalian, namanya proses itu biasa. Yang penting kita jangan pernah menyerah, kita terus maju. Wah, begitu turun, iya Pak, minggu depan saya bayar Pak, gitu kan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, itu komunitas kita sebetulnya dan itu bisa kita jual loh Bapak Ibu sekalian. Saya banyak sekali ya ketemu jaringan-jaringan distributor-distributor yang pengusaha yang besar sekali, bukan yang sibuk, stres, enggak Pak, yang udah nyaman hidupnya. Dia udah punya aset, dia punya passive income. Saya tanya, lu join kenapa? Ya asik aja ngumpulnya. Ya Bapak Ibu sekalian. Cuman sekedar asik ngumpul makanya dijalanin. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Ya salah satunya saya kenal satu ya Pak David Wenas dari Semarang. Itu pengusaha yang besar sekali. Bonus Tiansi nggak pernah diambil Pak. Selalu disumbangin sama dia. Ya kan saya bingung. Lu join kenapa sih sebetulnya? Ya gimana ya pas masuk kayaknya seru juga nih. Gitu. Ya kan begitu seru. Lama-lama gue berasa bodoh juga nih kalau gue nggak ngejar peringkatnya. Jadi lu ngejar peringkatnya buat apa? Ya harga diri aja biar nggak malu. Ya Bapak Ibu sekalian. Ya kadang-kadang teman butuh sekali uangnya nggak dikejar-kejar sama dia Bapak Ibu sekalian. Ya jadi sekali lagi ini bisa kita usung. Jadi pada saat kita sudah terlatih positif gitu ya. Pada saat kita ketemu reunian, lebaran kemarin gitu kan paling hobi tuh reunian kan. Buka bersama segala macam. Nah Anda tunjukinlah di situ. Anda sudah berubah. Gaya hidup Anda begitu orang ngomongin jelek. Wah gue nggak ngerti deh kalau itu ya. Tapi dia hebat juga loh seperti itu. Itu kan sebuah gaya hidup Bapak Ibu sekalian. Ya dan sekali lagi kebanyakan orang secara naluri itu memang hobinya negatif. Betul ya? Anda lebih suka muji-muji orang apa jelekin?
Dasarnya sebetulnya jelekin. Makanya berita, segala macam bentuk berita, negatif apa positif? Negatif. Kalau positif, kecil Bapak Ibu sekalian. Kalau negatif, gede banget judulnya. Ya, itu sudah memang udah bawaan. Makanya pada saat kita mengusung sebuah komunitas yang positif, yang bagus, ini bisa kita jual. Ya, jadi saya sering Bapak Ibu pada saat kita presentasi segala macam gitu ya, bro, lu coba datang deh ke pertemuan, ya, seru banget di pertemuan, lu datang dulu deh. Saya nggak ngomongin 40 juta, saya nggak ngomongin nanti masa depan lu bakal naik Mercy, naik apa segala, enggak Bapak Ibu sekalian, lu coba datang, lu rasain dulu deh, beda sama yang lu bayangin. Begitu dia datang gitu ya, dia nggak ngeliatin presentasi kadang-kadang Bapak Ibu, dia cuma ngeliatin nih bocah-bocah gitu ya, mukanya kusut, tapi kok maju penerima Scoopy kan gitu Bapak Ibu sekalian. Nah setelah begitu saya cuma nanya tuh, yang begitu aja tuh Bapak Ibu, bisa Scoopy. Lah lu sepeda kan juga kudu beli. Ya kan, jadi ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bisa kita jual. Ya, gaya hidup ini bisa kita jual. Oke. Terus kemudian makin banyak teman dalam dan luar negeri. Ini asiknya di bisnis ini. Orang bilang bisnis ini ngejauhin teman. Ya temannya nggak bener. Ya buat saya teman yang ngejauhin kita sih nggak bener. Ya, kenapa saya berani bilang seperti itu? Pertama Bapak Ibu sekalian, kita mau sukses, betul tidak? Betul ya. Kita ngajakin dia. Oke, dia nggak mau, normal nggak? Kecuali Anda maksa tiap hari ya, itu salah Anda. Ya, tapi kalau dia udah bilang nggak mau, kita akan stop. Oke, gimana kalau kita mau sukses, kita mau nawarin dia, dianya boro-boro dengerin presentasi kita, dia udah menjauhi, habis itu dia nyebarin ke semuanya, hati-hati kalau ditelepon Elvanto, nanti lu di prospek MLM, jangan mau. Kita mau sukses nggak? Mau, teman kita nggak mau kita sukses, teman. Buat saya enggak Bapak Ibu sekalian, jadi ya sudah silahkan aja, nggak masalah. Ya, tapi sekali lagi kalau Anda ikutin jalan One Vision support system kita Bapak Ibu sekalian, nambah teman gampang. Banyak sekali kok. Ya, yang manusia yang model begitu mah jarang ada. Yang langka manusia begitu, makanya jangan dibenci, Pak. Disayang aja. Jadi begitu dia lewat kita deketin. Kan dia langsung kabur tuh, ya kan? Kita deketin lagi, dia kabur lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, buat main-main aja kalau begitu mah. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi kita bisa punya banyak teman luar dan dalam negeri, ya, baik itu di seputar Tiansi maupun yang tidak join Tiansi, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya punya teman saat ini ya punya banyak sekali Bapak Ibu, ya dari ujung timur sampai ujung barat Bapak Ibu sekalian itu kita sudah punya teman semua. Ya, itu mau Tiansi maupun bukan. Ya, bahkan sampai ke luar negeri pun sudah ada juga. Ya, orang yang dari Thailand gitu ya suka ngetek foto, bahasanya nggak ngerti, dia cuman good gitu. Saya bingung apanya yang good gitu kan? Saya ya mau enggak mau kan, kita kan sopan, kita cuma kasih jempol lagi kan, like this gitu. Ya cuma gitu aja Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi tadi pagi juga saya baru chatting juga ya sama orang yang saya waktu itu ajak kenalan di Thailand waktu itu. Ya lagi makan di emperan, kita prospecting terus ngobrol. Dia bekas manajer M150 sama baterai ABC. Ya jumlah kota di Indonesia yang dia pernah pergi lebih banyak daripada saya. Ya di situ kita ngobrol sampai tadi pagi pun kita masih chatting juga, masih ngobrol segala macam. Ya saya pikir nanti berangkat suatu saat prospek gitu kan asik juga Bapak Ibu. Ya nah itu yang kita dapatkan. Oke, jadi terus kita bisa nambah terus teman, ya itu sebuah gaya hidup Bapak Ibu sekalian. Ya jadi Anda jalan ketemu sama orang, kalau mau nambah teman kita mesti jutek apa ramah? Ramah. Ya jadi personal branding kita pun udah ramah kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Ya jadi mau prospek pun itu sudah gampang sekali. Ya, bahkan kalau kita bicara prospecting sekilasnya aja Bapak Ibu sekalian, banyak orang mau kenalan sama orang itu suka kebanyakan mikir, betul tidak? Betul ya, prospecting itu dipikirin gitu ya. Teknik yang benar mengenai prospecting. Udah baca buku tebel gini Bapak Ibu sekalian. Ya, pada prospecting itu rumusnya cuma satu, senyum. Ya, orang kalau disenyumin Pak, jarang banget disenyumin gitu ya. Terus habis itu jarang Pak. Ya, dan kalau sampai Anda senyumin dan dia begini Bapak Ibu sekalian, jangan diminta nomor teleponnya. Gila itu. Ya, jadi lebih baik jangan justru. Ya, jadi rumus prospeknya sederhana, senyum. Setelah itu apa? Minta nomor telepon. Caranya minta gimana, Pak? Minta nomor telepon. Enggak, ngomongnya gimana, Pak? Bapak ada nomor telepon? Terus ngomongnya gimana gitu maksudnya, Pak? Supaya dia bisa ngasih nomor teleponnya. Bapak ada nomor telepon enggak? Iya, memang begitu Bapak Ibu sekalian. Ya banyak orang cuma kebanyakan berpikir sebetulnya. Ya tapi sekali lagi ya untuk kita nge-build yang namanya gaya hidup perlu proses ya. Perlu proses, perlu perlu perjuangan juga nggak? Perjuangan Bapak Ibu mulai dari baca buku itu kan sebuah gaya hidup ya. Kita nonggo di mall gitu ya. Apalagi ada teman kita lagi nongkrong, terus teman kita juga lagi main BB, kita keluarin buku berpikir dan berjiwa besar. Wah itu kan gaya hidup Pak. Ya kan sedangkan dia ngeluarinnya Naruto. Oh itu kan kelasnya udah beda Bapak Ibu sekalian. Nah itu gaya hidup Bapak Ibu sekalian yang perlu kita bangun. Oke, terus next. Ya.
Kita bicara yang poin selanjutnya adalah mengenai kesehatan Bapak Ibu sekalian. Nah ini nih, ya yang paling sering terutama baru ya, pemakai produk. Ya, di support system kita mengajarkan pakai produk minimal 2 jenis. Ya, kamu udah pakai produk belum? Udah dong Pak, 2. Yang pertama apa? Odol, kedua sikat gigi Pak. Ya, kalau sikat giginya dikonsumsi sih nggak apa-apa dah Bapak Ibu sekalian. Ya, nah kadang Bapak Ibu sekalian, kita ini personal branding loh. Ya, tapi lucunya kenapa kita nggak konsumsi produk? Saya dulu Bapak Ibu merasa jujur mahal. Mooncott 400.000, gila. Bisa buat makan. Gitu Bapak Ibu dalam hati. Ya, tapi pada saat presentasi gimana? Tung chung chua chao. Begitu orang bilang, wah mahal. Weh sebentar Pak, ini yang boleh konsumsi zaman dulu cuman Kaisar. 500.000, murah Pak. Gitu kan, nadanya begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi energinya nggak dapat. Kenapa? Anda bohong. Mau gimana pun Anda bohong Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak akan bisa. Ya, tapi kan mahal Pak. Ya kan, lu pengen orang beli, tapi lu bilang mahal. Itu gimana ceritanya sih Bapak Ibu sekalian? Lu beli dong nih permen. Mahal. Enggak kok. Mahal kok. Enggak, benar enggak kok. Demi kesehatan. Lu udah minum, murah. Ya Bapak Ibu sekalian. Cobalah Anda konsumsi Bapak Ibu. Anda konsumsi ya kan, Anda cerita. Anda nggak usah jualan. Kalau Anda sudah konsumsi, Anda sadar betul. Anda nggak usah lagi cerita, Anda nggak usah lagi jualan. Anda cerita aja. Ya, Anda konsumsinya di mana-mana gitu. Ya, botol produk itu saya di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Ya kadang-kadang udah kosong malah. Belaga-belaga mau show gitu ya, depan prospek ketemu ngopi-ngopi, ya kan? Aduh, mau minum produk dulu deh. Wah, habis gitu Bapak Ibu sekalian. Ya kadang-kadang suka belaga aja deh, begitu. Udah kosong masalahnya Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi sekali lagi itu adalah gaya hidup dan itu kebayang nggak Bapak Ibu sekalian kalau diikuti oleh semua distributor kita. Anda bahagia nggak Bapak Ibu sekalian? Dia ketemu satu orang dia minum produk, kebayang nggak? Begitu Lebaran berapa banyak dia minum Bapak Ibu sekalian? Ya silaturahmi satu rumah, silaturahmi lagi, assalamualaikum, assalamualaikum, begitu kan Bapak Ibu sekalian? Omsetnya gede Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang-kadang lucunya itu, kita udah perjalanan mudik udah berpuluh-puluh jam, minum Mooncott-nya 2 kapsul Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Mahal bro. Ya kan mau gimana, mau jualan Bapak Ibu sekalian. Ya jadi sekali lagi pakai produk. Ya, banyak orang suka ngirit Bapak Ibu sekalian. Di salah satu buku, saya lupa judulnya, pernah mengatakan bahwa pada saat Anda pengen dapatkan waktu, Anda harus investasi waktu. Pada saat Anda pengen dapatkan uang, Anda harus investasi uang. Nah lucunya di bisnis kita ini Bapak Ibu sekalian, pengennya bangun bisnis, bangun aset, tapi mentalnya karyawan. Ya maksudnya apa? Semuanya nunggu gratisan. Ya, nah nggak bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita harus mulai bangun yang namanya gaya hidup kesehatan. 2 kunci kan? Kunci yang pertama kesejahteraan, yang kedua, yang pertama kuncinya apa? Kesehatan malah Bapak Ibu sekalian. Jadi kunci yang pertama itu yang harus kita praktekkan. Oke, kemudian yang kedua, banyak di status-status orang segala macam gitu ya. The first wealth is health. Ya, jadi kesejahteraan pertama kita adalah kesehatan. Pertanyaannya dipraktekin nggak? Praktek Pak. Ya kan masih ngerokok nggak? Masih Pak. Mohon maaf bagi para perokok ya, saya udah berhenti soalnya. Ya, ya jadi saya bisa ngomong Bapak Ibu sekalian. Ya, nah jadi sekali lagi gaya hidup Bapak Ibu sekalian, kita mengatakan bahwa ini bisnis kesehatan luar biasa. Kesehatan zaman sekarang ini sudah sangat kacau Bapak Ibu zaman sekarang kesehatan. Yang kayak kita perlu peduli kesehatan. Betul tidak Pak? Ya. Jadi ya Bapak harus beli Pak, ya kan? Ya Anda kebayang nggak rokok ini tidak baik buat kesehatan, ya kan? Makanya saya minum Mooncott. Dalam hati saya sekarang Bapak Ibu, ya sekarang dalam hati saya, lu bodoh bener udah tahu gak bagus tetap lu isep. Ya habis itu dicegah lagi Bapak Ibu mau ngapain gitu. Ya jadi saat paham maksudnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi ini kadang-kadang kita cuma ngucap bagian kesehatan ini. Ya presentasi tengah malam, ngumpul sama grup sampai subuh, ya kan? Nggak salah sih ya, tapi kalau jadi sebuah gaya hidup menurut saya jadi nggak benar juga sih. Ya, tujuannya kan kita gaya hidup, betul? Gaya hidup sehat apa nggak sehat?
sehat. Wah, saya kan ngejar impian, Pak. Betul sih, di satu titik perlu memang Bapak Ibu sekalian. Tapi rasanya nggak mungkin setiap hari kita perlu sampai seperti itunya. Kecuali memang Anda ngejar goals gitu ya. Makanya Anda konsultasi ulang. Ya, tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, itu semua perlu kita pikirkan. Karena apapun yang kita kasih lihat, apapun yang kita lakukan, itu akan menjadi gaya hidup yang orang pandang. Oke, jadi saat kita ngomong kesehatan, tapi kita nggak peduli kesehatan, kayaknya rada susah. Betul ya? Oke, nah jadi makanya Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang saya betul-betul dalam hati Bapak Ibu, lu ngerokok tapi nggak mau munkot, lu sih aneh. Ya, sekarang saya betul-betul bisa memahami itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Karena itu tadi tahu nih nggak baik buat kesehatan. Ya, munkotnya saya minum Pak. Sehari berapa? 2. Ya, ya. Rokoknya berapa batang? Sebungkus. Ya, jadi nggak seimbang Bapak Ibu sekalian. Oke. Terus kemudian next. Ya, mental atau psikis. Nah, ini yang paling banyak yang saya dapatkan Bapak Ibu sekalian. Ini yang paling banyak yang saya dapatkan. Yang pertama adalah cara bersikap dan penampilan. Ya, zaman dulu Bapak Ibu sekalian, penampilan saya seperti apa? Seperti saya kalau lagi di rumah. Celana pendek, kaos, pokoknya yang penting adem. Ya, nggak peduli merek, nggak peduli bentuk, nggak peduli bolong apa enggak. Pokoknya adem aja pokoknya. Ya, nah itu gaya hidup saya. Yang zaman dahulu kala Bapak Ibu penampilannya seperti itu. Ya, begitu di bisnis ini Bapak Ibu sekalian suruh pakai kemeja lah apa segala macam, nyaman nggak? Enggak. Ya, tapi satu hal, kita akan dilihat jauh lebih profesional. Ya, jadi jauh lebih berbisnis. Kebanyakan orang yang nggak suka penampilan diperbaikin, biasanya tamengnya paling banyak siapa? Almarhum Bob Sadino. Itu bisa. Ya lu dagang telur dulu lah kalau gitu. Ya kan nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Ya, kita harus yang namanya penampilan harus rapi. Cara kita bersikap di pertemuan dan sebagainya itu harus kita perbaikin semua. Kan nggak mungkin di pertemuan Anda udah rapi nih. Begitu di rumah tetap kurang ajar. Ya, begitu di pertemuan Anda sopan gitu sama orang, sama prospek Anda sopan. Begitu sampai rumah ke pembantu Anda nggak sopan. Orang tua kurang ajar misalnya. Kan yang dilihat itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Tiansi merubah orang nggak? Enggak Bapak Ibu, jatuhnya sama aja. Makin di Tiansi lu makin belagu. Ada yang pernah nggak ketemu downline cerita seperti itu? Orang tuanya sampai ngomong gitu. Lu kayaknya makin di Tiansi mentang-mentang bisa cari duit, lu makin belagu lu ya. Orang tuanya sampai ngomong seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya buat saya udah pasti bukan salah orang tuanya. Udah pasti anaknya ini yang kurang tepat gaya hidupnya. Ya, jadi mungkin karena dia tadinya nggak bisa balas ngomong, habis baca buku, dia bisa balas ngomong Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang dipraktekin, kan ngawur namanya. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, terus kemudian dihargai. Ya, dulu siapa sih yang kenal Elvanto Bapak Ibu sekalian? Nggak ada Pak. Yang kenal ya mama saya paling. Ya, yang lain enggak. Ya, saya join di Tiansi juga nggak ada yang peduli. Orang juga kebanyakan teman-teman saya cuma bilang, udahlah kita model kita nih nggak bisa begini-beginian gitu. Ya, kebanyakan ngomongnya seperti itu. Ya, tapi pada saat kita jalanin bisnis ini tentunya ada pengorbanan. Tentunya ada perjuangan Bapak Ibu sekalian. Tapi pada sampai satu titik dihargai itu luar biasa. Betul-betul di luar yang bisa saya bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ya, begitu kita datang ke pertemuan gitu ya, peringkat Anda mulai tinggi, Anda mulai dihargai. Ya kadang-kadang kita pribadi pun sampai risih kok Bapak Ibu sekalian. Ya orang itu sampai ibaratnya mau bawain tas lah, mau apa, itu kadang-kadang kita juga risih. Maksudnya ya kita biasa aja kok sebetulnya. Cuman peringkatnya tinggi. Itu perlu ditekankan Bapak Ibu sekalian. Ya takutnya pada nggak tahu diri nantinya kan. Nggak bercanda Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sekali lagi kita akan dihargai. Oke, nah terus bisnis kita ini pun gaya hidupnya adalah yang dulunya orangnya kayak mana, ya udah cupu, kutu kupret, Bapak Ibu, ya kan, nggak gaul, hidup segan mati tak mau, ya kan, hidup enggak, mati enggak, nafas enggak, dibilang enggak nafas juga sesekali Bapak Ibu sekalian. Ya, nah sudah orang seperti itu bisa berubah menjadi orang yang menginspirasi. Ya banyak sekali Bapak Ibu cerita seperti itu. Yang sekarang lagi heboh-hebohnya ini Pak Budiade. Ya, yang nanti Vision Seminar di Jakarta tanggal 23 ya. Ya, 23 Agustus Anda harus hadir Bapak Ibu sekalian. Ya, buat teman-teman yang lain yang di luar ya punya teman Jakarta suruh datang. Ya, karena itu betul-betul wujud dari yang bukan introvert lagi sih Pak kalau saya bilang. Ya, dia impact di depan ngencing kok. Ya, grogi sampai ngencing. Benar-benar ngencing loh Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang bisa God Lion. Ya, dan dipanggil oleh seluruh Indonesia Bapak Ibu sekalian. Ya, nah itu yang namanya Pak Budiade. Jadi benar-benar bisnis ini gaya hidupnya ya seperti itu. Kita terus bertumbuh. Kita terus menjadi orang yang lebih baik. Oke. Terus kemudian bebas stres tentunya. Ya, kalau Anda perhatiin orang leader-leader yang stres itu biasanya bintang 7 ke bawah. Ya, kalau 8 ke atas biasanya stresnya pas kapan? Setahun sekali. Menjelang pengumuman reward biasanya.
Ya, itu pasti udah gue lagi nggak pengen bercanda. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah kalau 8 lebih biasanya setahun sekali tuh. Ya, tapi kalau udah bintang 3, 4, 5, tuh stresnya biasanya tiap bulan. Ya, yang bintang 5 stresnya apa? Mati sukses trip gue gimana nih gitu ya. Yang bintang 6 Scoopy gue, aduh gila bisa assalamualaikum nih Scoopy nih gitu kan. Ya stresnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya jadi bukan stres pekerjaan, bukan stres apa. Ya tapi stresnya itu benar-benar stres yang memotivasi. Ya makanya Anda coba bertahan di bisnis ini, ikutin semua support system kita, maka Anda akan tahu bahwa enaknya di bisnis ini tuh apa sih? Bukan cuma pada saat kita achieve Bapak Ibu. Bukan pada saat kita itu dapetin bonus dan sebagainya besar, ya itu tentunya bahagia. Tapi sebetulnya proses keseluruhan itu nikmat sekali di bisnis ini. Ya kadang-kadang ngeliat downline stres gitu, dia stres saya ikut stres. Karena goal saya tergantung dia, gitu kan misalnya kan. Kita udah gak mau stres, dianya stres mati gua gitu kan. Mau ngejar crown tergantung dia royal, ya kan. Royalnya kurang berapa? Kurang dikit sih Pak. Kurang berapa? 3 CP. Wah itu mah kurang semua. Ya, wah udah panik lah udah model begitu. Ya, jadi gimana kita kerja sama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu yang membuat seru sebetulnya. Ya benar-benar seru sekali. Oke, terus next. Oke, terakhir keuangan Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini saya taruh paling akhir? Bisnis kita uangnya banyak Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali. Ya, tapi sayangnya banyak teman-teman hanya menggunakan jendela ini untuk approach orang, untuk mendekati prospek. Padahal sebetulnya ini cuma salah satu jendela loh. Hanya salah satu jendela. Saya punya banyak sekali downline gitu ya, apalagi yang masih baru. Pak, Bapak deh yang presentasi, Bapak kan udah jadi bukti. Bapak Ibu sekalian banyak orang, kalau cuma modal bukti dia join Pak. Ya, saya udah eksekutif double director, double diamond sapphire. Ya, apalah gitu ya yang di belakangnya lagi. Kenapa? Karena kalau kita cuma bermodalkan bukti dan orang join Bapak Ibu sekalian, ya kita kumpul rame-rame aja di lapangan mana. Anda kumpulin orang, saya taruh mobil saya, udah selesai. Bukti. Form, sebarin. Kan kalau cuma butuh bukti Bapak Ibu sekalian, masalahnya kan enggak Pak. Banyak kok yang saya presentasi nggak join, di presentasi sama bintang 2 join, kurang aja ya Bapak Ibu sekalian. Ya udah bukti loh yang presentasi, tetap nggak percaya. Temennya cupu, bener kok Tiansi. Oh gitu, yaudah gue join sama lu deh, gue kagak demen sama dia. Nggak demen sama saya Bapak Ibu sekalian. Ya, nah karena apa ngerokok? Enggak, Bapak Ibu bercanda ya. Ya, nah jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi bisnis kita ini uangnya banyak memang, tapi bukan cuman itu loh. Bukan cuman itu yang kita bisa approach. Kadang-kadang Bapak Ibu ya banyak sekali donatur saya cerita, iya Pak saya udah approach dia 40 juta dan sebagainya, nggak join. Sampai akhirnya saya bilang, bro gue pengen banget loh sukses bareng lu. Dia join. Udah Bapak Ibu cuma itu aja. Dia udah bawa pesawat terbang, villa, Spanyol, semualah Bapak Ibu sekalian. Madagaskar gitu kan. Semua Bapak Ibu. Tahun depan kita ke Spanyol, 2 tahun lagi Madagaskar. Lu pengen ke Madagaskar? Semuanya lah pokoknya. Terakhir cuma itu. Ya udahlah kalau memang begitu ayolah kita coba bangun bareng-bareng dah. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Cuman itu tok gitu. Ya. Jadi sekali lagi kita punya banyak sekali jendela. Ini salah satunya. Ya, kebebasan finansial bukan hanya sekedar uangnya banyak. Ya, uang banyak belum tentu sukses Bapak Ibu sekalian. Uang banyak stres, ya buat apa juga. Ya, tapi kalau kita bicara yang namanya kebebasan finansial, dari semua buku yang pernah saya baca, leader-leader yang pernah cerita, kebebasan finansial adalah bahwa Anda sudah tidak memikirkan mengenai uang, bukan konsumtif. Ya, kenapa? Karena kalau kita bicara konsumtif, Bapak Ibu sekalian, saya pernah baca satu quotes ya, uang sedikit apapun untuk hidup itu cukup. Tapi uang sebanyak apapun kalau untuk gaya hidup yang dimaksud tadi di awal, nggak akan pernah cukup. Nggak akan pernah cukup Bapak Ibu sekalian. Ya, nah jadi sekali lagi ya namanya kebebasan finansial adalah keuangan Anda sudah aman. Ya, nah di sini akan dibahas jauh lebih lengkap kalau Anda sudah langganan NetPi dari dulu-dulu ya. Itu yang terbaru ini kalau nggak salah ya Pak Insinyur Haji Agus ya manajemen keuangan dan investasi. Ya di situ dibahas detail semuanya Bapak Ibu sekalian. Ya Anda bisa tahu apa sih yang namanya kebebasan finansial. Ya tapi baik-baik habis dengar CD itu biasanya demam. Ya stres saya dengernya Bapak Ibu sekalian. Ya udah dengar Mas ya? Oh stres banget Pak kalau udah dengar tuh stres sekali. Ya, iya kami baru beli rumah sekian, dalam waktu sekian punya uang sekian. Pengeluaran kami sebulan minimal sekian gitu. Apa sih? Ya kadang-kadang mikir gila banget sih gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah di situ akan dibahas jauh lebih lengkap. Oke? Nah kalau kita bicara kalau gitu Pak, yang mewah-mewah kita nggak boleh, nggak juga. Anda dengerin CD-nya Pak Haji Agus ya. Tapi kalau buat saya pakai istilahnya Pak Haji Agus, memantaskan diri Bapak Ibu sekalian.
Jadi bukan juga sampai Anda yang sudah punya penghasilan 40 juta sebulan, ya makannya masih tetap warteg selamanya, ya nggak pernah sama sekali yang mewah-mewah, ya kan? Anaknya sepatunya udah copot, tambel. Ya bukunya udah robek, selotip. Ya rumah masih ngontrak gitu ya, mobil udah butut, sering mogok. Penghasilan 40 juta Bapak Ibu, ya tapi mobil butut setengah mati. Kenapa? Manajemen keuangan. Itu pedit Bapak Ibu sekalian. Ya, itu pedit namanya. Ya, manajemen keuangan dengan pedit bedanya tipis. Ya, sangat tipis sekali. Makanya Anda konsultasi ulang. Ya, yang ditakutkan adalah Bapak Ibu kalau ini yang betul-betul kita usung terus-terusan, ya lama-kelamaan apa yang tadi saya bilang, ya. Bintang 7 harus punya mobil di atas 500 juta. Mati dia Bapak Ibu sekalian. Ya, lama-lama bintang 5 harus punya Ninja RR kalau mau naik motor. Mati dia Bapak Ibu sekalian. Lah, Pak Luis mau rumahnya 30 miliar. Anda kebayang nggak penghasilannya berapa? Emang udah pantasnya segitu? Lah kita Pak. Ya sadar-sadar dikit lah Bapak Ibu sekalian ya. Anda dengerin lah CD-nya ya untuk lebih jelasnya. Next. Ya, itu mengenai lifestyle ya secara umum dan yang sudah saya dapatkan. Oke. Tapi secara khusus Bapak Ibu, ya ini jadwal apa sih Pak? Ini jadwal saya pada umumnya setiap hari Bapak Ibu sekalian. Ya, saya nggak tahu ini memotivasi atau enggak. Jam 6.15 saya ngantar anak saya sekolah. Ini perjuangan Bapak Ibu sekalian. Jam 6 pagi Anda kebayang nggak sih? Ya, ini aduh anti banget lah saya. Ya begitu keluar tuh mesti pakai kacamata hitam gitu kan. Ya silo banget Bapak Ibu. Ya, 6.15 antar anak sekolah. Pulang nyampe rumah sekitar 6.45. Tidur lagi. Ya, nganternya aja masih rada-rada ngeheng Bapak Ibu. Ya, jam 11.30 biasanya saya udah bangun lagi. Ya, kemudian sekitar jam 12-an saya telepon atau ketemu konsultasi sama downline atau sekedar ngobrol gitu ya sama downline. Terus kemudian jam 13.30 saya jemput anak saya sekolah, jam 14.30 biasanya saya berenang atau nge-gym sama anak sama istri saya. 16.30 bercengkrama, bahasa saya keren ya, bercengkrama. Ya, soalnya satu Indonesia yang denger kan, jadi saya mesti kelihatan intelektual. Ya, kalau sama downline doang ngongko-ngongko tulisannya Bapak Ibu. Ya, dengan anak atau sama downline. Ya, kalau anak-anak saya lagi manis-manis, kita suka bercandaan. Tapi kalau lagi nyebelin semua, naik gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, atau sama downline 17.30 biasanya kita sudah mulai siap-siap ya, makan, mandi dan sebagainya, makan bareng anak. Setelah itu jam tujuan biasanya saya jalan sama istri atau jadwal Tiansi kalau ada. Kalau nggak jalan sama istri Bapak Ibu sekalian. Ya, masa sih Pak kayak gini Anda tanya deh yang sering nge-stokis. Ya, kalau yang crossline Teguh gitu ya. Kadang-kadang mungkin Pak Teguh juga bingung nih Pak El ngapain aja gitu ya. Pokoknya datang muncul celana pendek. Gak lama naik motor. Dari mana Pak? Jemput anak. Ya kan? Habis itu keluar bawa tas. Mau kemana Pak? Nge-gym. Ya. Ada kan ya waktu itu masa begitu ya. Begitu balik dari nge-gym gitu. Mau kemana Pak? Eco Park, jogging. Wah gila. Atlet sekali Bapak Ibu sekalian. Lagi semangat soalnya. Ya lagi semangat. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu saya cuma mikir, saya ini kerjanya teh apa sebetulnya Pak? Ya benar-benar seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah saya nggak tahu apakah ini memotivasi Anda atau tidak, karena saya nggak pernah kerja. Ya, tapi banyak teman-teman saya yang cerita, gila hidup lu enak banget sih gitu. Saya cuma mikir apa enaknya sih flat gini. Ya, flat Bapak Ibu sekalian. Ya kadang-kadang cuma mikir gitu ya ngapain aja. Anda lihat nggak butuh banget kan? Ini kan nggak mutu Bapak Ibu, orang kebanyakan 6.15 ngapain? Bangun, siap-siap. Ya kan 6.45 nyampe kantor, ceklek. Ya kan? Begitu 11.30 ngapain? Meeting terakhir. Ya kan 12 ngapain? Makan siang istirahat. Jam 1 ngapain? Masuk lagi meeting. Ya, sampai jam 6, sampai jam 7 pulang ke rumah. Ya kan? Sampai jam 7 jalan-jalan ke mall, pulang tidur. Udah begitu kan? Kan keren Pak. Lah ini. Lihat. Antar anak pulang tidur. Bangun chatting, ngobrol. Jemput anak, ngaji. Berenang, ya kan? Kolam kayak kolam sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ini pada kemana sih? Gitu. Ya, nah ini kurang lebihnya Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita dapatkan sebetulnya. Ya kadang-kadang merasa nggak mutu Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang tuh begitu udah setahun kehidupan kayak gini, kadang-kadang bosen. Ya makanya udah bangun kaki baru aja gitu. Ya, ini lagi-lagi seru-serunya kita pengen bangun di luar negeri Bapak Ibu sekalian. Ya baru-baru rencana sih. Ya. Nah ini next. Ya, ini sekitar kalau kita bicara mengenai bulanan. Kalau tadi kan harian. Nah, kalau bulanan kurang lebih kegiatan kita seperti inilah ya. 2015 bulan April kemarin kita di Bali ya, Crown Life. Terus kemudian April, Mei kita di Eropa. Ya, 2 mingguan kalau nggak salah. Setelah itu bulan Juni saya di Thailand, dipanggil jadi pembicara di sana. Ya, bicaranya 2 jam, ya, main-mainnya 4 hari. Tapi kerja Bapak Ibu sekalian, 2 jam.
Ya, saya juga bingung kadang-kadang nih ngapain gitu ya. Bulan Juli mudik, 2 minggu sebelum hari H. Ya, tujuannya apa? Arusnya ngelawan semua, jadi sepi semua Bapak Ibu sekalian. Bulan September nanti ke Cina. Ya, saya juga bingung tiba-tiba, dapat ke Cina, lumayan, ya kan? Begitu dapat ke Cina, pengumuman Spanyol keluar, seret, udah persiapan Spanyol. Ini loh Tiansi Bapak Ibu sekalian, ini loh gaya hidup Tiansi. Ya, ini loh yang harus kita perjuangkan gitu. Ya, bulan November, Desember, nah ini masih bingung. Ya, kita berencana pengen naik gunung, tapi entah kenapa gunung selalu nggak begitu cocok sama kita. Ya, pengen naik gunung, udah semangat, semua udah siap beli, tutup gunungnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya baru tahu gunung bisa tutup loh. Ya, mudik kali ya pohonnya. Ya, saya juga bingung lah. Ya, atau ya itu tadi kita berencana ya sama beberapa teman juga itu pengen bangun grup di luar negeri. Ya, jadi ibaratnya pengen ya udah kita pokoknya pesan tiket ya kemana, Thailand, Vietnam atau ke Filipina atau kemana. Udah berangkat aja sampai sono, seminggu aja udah. Ngapain prospektingan aja, udah kenalan, presentasi aja, pokoknya ngawur-ngawuran aja. Ya siapa tahu join, bukan keren Bapak Ibu sekalian. Ya kan, lu kemana ke Filipina? Ya biasalah ada kerjaan. Kerjaan apa, bisnis apa? Tiansi yang lu hina itu loh. Ya, nah itu kan asik Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ngelihat kemarin bisnis Tiansi ya di Thailand segala macam. Wah, itu seru sekali Bapak Ibu. Saya cuma bayangin gimana kalau ya itu tadi ya maksudnya kita udah bangun bisnis itu dengan benar, bangun asetnya benar, sistemnya benar, sampai satu saat kita bisa tinggal. Nah, begitu kita tinggal mau ngapain ya? Ya buat Anda yang masih muda gitu enak banget tuh. Ya udah deh, gue mau sebulan di mana? Capcip, cup, kembang, kuncup. Bangkok deh. Aduh, agak bosen sih gue. Tapi ya sudahlah ke Bangkok lah udah. Ngapain? Prospek aja. Siapa tahu ada yang join. Anda bisa kebayang nggak punya kehidupan seperti itu Bapak Ibu sekalian? Ya ketemu satu aktif, udah kita bangun. Ya belajar bahasa, pang ping pong begitu kan? Ya bahasanya kan begitu ya, sawadiska gitu kan? Ya, bukan menghina sih Bapak Ibu, tapi ya memang begitu ngomongnya kan, sawadiska gitu kan. Gitu. Ya seru lah pokoknya Bapak Ibu sekalian. Ya jadi enak sekali bisnis ini ya. Nah itu yang dinamakan dengan gaya hidup yang orang kebanyakan lupa bahwa itu yang akan kita miliki. Ya, orang cuma mikirnya apa, nanti gue naik Mercy, nanti gue punya rumah, itu mah udah pasti Bapak Ibu sekalian. Anda nggak berhenti di Tiansi, itu sih udah pasti. Ya, yang jadi masalah adalah apakah Anda nanti punya aset yang betul. Ya, dengan cara apa? Bangun gaya hidup yang benar. Ya, kenapa? Karena gaya hidup Anda itulah yang akan ditiru sama seluruh jaringan Anda. Begitu ada yang salah dari gaya hidup Anda, masih ngawur-ngawuran, masih egois dan sebagainya, Anda tidak mau berubah, otomatis di bawah akan ngikut semua. Maka bisnis kita nggak akan stabil. Tapi kalau bisnis sudah stabil, Pak, udah ngeri loh Bapak Ibu sekalian. Ya, dulu saya sering ngomong sama jaringan, nanti nih kita jalan-jalan ke luar negeri, lama-lama kan habis negara Bapak Ibu sekalian. Glory trip tiap tahun beda-beda negara kan, lama-lama kan habis, muter, balik lagi Bapak Ibu. Nah, begitu balik lagi, aduh gue udah ke Perancis 3 kali, bosen gue. Keren Bapak Ibu sekalian. Ya ke Perancis bosen, ya udah biar anak-anak jalan-jalan lah. Kita ngopi aja di hotel. Prospektingan yuk, siapa tahu ada ketemu orang Perancis yang mau jalanin Tiansi. Anda bisa kebayang nggak punya bisnis kayak begitu? Ya, jadi pada satu titik saya cuma bayangin kalau bisa punya semua satu global gitu ya. Lagi pengen roadshow nih. Roadshow-nya bukan Bekasi, Depok, Tangerang, Jakarta gitu Bapak Ibu. Ya, tapi ya udah berangkat Thailand, home meeting, habis itu ke Vietnam, Grand OP, habis itu ke Filipina, vision seminar, naik dikit ke Cina, dipanggil sama Tiansi Pusat, disuruh ngasih training seperti itulah. Habis itu naik lagi ke Rusia, habis itu naik lagi kutub Bapak Ibu sekalian ya. Buka kelebaran, tembus kedalaman di situ Bapak Ibu sekalian. Nah itu sebetulnya gaya hidup yang akan kita miliki. Ya, nah pertanyaan terakhir Bapak Ibu, next. Gimana caranya Pak? Ya, nah saya yakinnya Bapak Ibu sekalian, kalau di sini Anda sudah 1 bulan di bisnis ini, Anda sudah ngerti 773 Pak. 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 kunci. Bosan nggak? Bosan nggak Bapak Ibu sekalian? Pak, bisnis saya pengen saya berkembang pesat banget Pak. Sederhana, 773. Pak, bisnis saya lagi stuck, percaya sama saya, 773-nya nggak jalan. Anda mau bilang, loh saya 7 langkah Pak, percaya deh, pasti ada yang bolong. Udah pasti Bapak Ibu. Ya, simple. Yang pertama, impian dan sikap, langkah pertama, betul? Buku impian udah punya belum? Oke, dilihatin terus nggak? Ya, atau udah bikin sekali, udah lupa. Ya, sikap itu perlu belajar nggak? Perlu dilatih nggak? Perlu. Yang kedua, pakai produk. Balik ke yang tadi ya, gaya hidup, pakai produk nggak? Pakai nggak? Hah? Pakai Pak, ya, odol sama sikat gigi. Kalau nggak dico, nggak habis-habis Pak, gitu kan.
Ya, jadi sederhana Bapak Ibu, datang ke rumah downline, ngelihat nih orang benar-benar udah bener atau belum, masuk aja ke WC, odolnya apa? Itu aja. Ya, kalau odolnya sudah merek lain, udah pasti Pak bibitnya nggak bagus. Ya, udah pasti bibitnya nggak bagus. Ya, jadi paling sederhana gitu, datang masuk WC-nya, set odolnya apa noh, gitu. Ya, paling mentok dia bilang apa? Wah, lagi kehabisan apa? Ya, itu nggak mungkin sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi itu kurang lebihnya. Ya, setelah itu apa? Daftar nama, ya, mengundang, presentasi. Masih ngundang tiap hari, masih presentasi tiap hari, masih follow up tiap hari, menggunakan alat bantu, ya. Terus 7 kebiasaan. Kebiasaan yang pertama apa? Ah, oke. Ya, memiliki dream book dan menambah terus daftar nama, prospecting belum? Itu dia, Pak. Ya, kalau saya dulu itu soalnya Bapak Ibu sekalian, prospecting itu buat saya merupakan sebuah momok. Ya, benar-benar takut banget deh. Ya kenalan sama orang baru. Ya, tapi kalau sekarang Pak, elah, gitu doang, tinggal minta nomor. Nomornya berapa, Pak? Udah begitu doang Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak tuh downline sampai bingung-bingung ngelihatnya. Ya, jadi benar-benar udah gampang sekali ya. Terus kemudian kebiasaan yang kedua, presentasi minimal sebulan terakhir berapa kali? Kalau bisnisnya lagi stuck pasti di bawah 15. Ya, itu udah pasti Anda cross check masing-masing lah. Ya, setelah itu presentasi melayani pelanggan. Ya, ada nggak list pelanggan Anda yang memang harus Anda layanin? Tahu nggak dia pakai produknya apa aja? Ya, setelah itu baca buku minimal 15 menit per hari. Wah, bukunya mahal, Pak, gitu kan? Wah, saya nggak suka baca buku, Pak, kan gitu. Ya, nah terus kemudian Netpi, wah Netpi mah rip aja Pak MP3 nanti copy sama upline ya kan ngapain beli gitu. Ya, nah jadi sekali lagi Bapak Ibu 773 sederhana tapi nggak semua orang lakuin. Sesimpel itu aja sebetulnya. Anda pengen bisnis Anda berkembang, Anda pengen bisnis Anda momentumnya balik. Sederhana 773 ini dijalankan. Itu aja sebetulnya. Ya, kembali lagi ke dasar Bapak Ibu, bongkar lagi daftar nama, ngundang lagi orang. Pak, downline saya nih Pak, nggak aktif-aktif. Lu kan udah tahu dia nggak aktif. Kenapa ditanya? Pak, ini downline saya, Pak. Kalau aktif, Pak. Gimana, Pak ya? Biar dia aktif. Pasang dupa. Ya, saya paling bingung deh pertanyaan itu Bapak Ibu sekalian. Ya, udah bawa KOP belum? Udah. VS udah, Nepi udah, bahas impian udah. Suruh ngundang udah, Pak. Masih nggak gerak? Enggak. Bakar dupa udah belum? Belum. Coba lu bakar. Ya udah nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita terpatok dengan hukum angka. Hukum 20 banding 80. Pasti ada yang tidak aktif. Mau diapain lagi Bapak Ibu sekalian? Ya nggak akan bisa diapa-apain lagi. Ya. Terus kemudian hukum proses. Jangan lupa. Ya, jangan sampai Anda berpikir, oke Pak, kalau gitu kita akan bangun gaya hidup yang lebih baik, maka kita akan sukses. Enggak Pak, butuh waktu. Ya, udah melakukan tapi masih Bapak Ibu sekalian. Nah, Anda dengar Netpi lagi, ada Netpi yang ngebahas itu. Kalau saya tidak salah itu if MLM so great, ya, why are you so depressed? Ya, by Abdi Swardin. Anda dengar Netpi itu, di situ dibahas. Kenapa bonus lu kecil? Ya, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Dengar semua Bapak Ibu sekalian. Oh, itu mas saya udah dengar, Pak. Bapak Ibu sekalian, Patimura itu pahlawan mana? Namanya memori manusia Bapak Ibu sekalian, udah ingat belum tentu selamanya ingat. Tahu nggak Patimura? Oh tahu Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan Patimura dari mana? Apa itu Pak? Gitu kan. Ya, itu pahlawan Indonesia Bapak Ibu. Tapi Anda dulu pernah ngafalin nggak dari mananya? Betul ya? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, memori kita itu singkat. Ya, makanya kita perlu dengar ulang dan ulang dan ulang dan ulang terus-terusan. Oke? Terus kemudian berserah yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Saya banyak sekali ketemu jaringan saya itu waktu dia ngejar goals menggunakan kekuatan dia sendiri. Akibatnya apa? Saat nggak goal depresi. Ya, padahal saya selalu mengatakan hal sederhana gini. Waktu kita kejar goal, maksimal yang penting. Itu paling rumus paling penting Bapak Ibu, maksimal. Oke? Nah, kita punya keyakinan nggak bahwa kalau yang di atas maunya tidak goal, maka tidak goal? Anda punya nggak keyakinan itu? Saya 1000% loh Bapak Ibu sekalian. 1000%. Ya, begitu juga sebaliknya. Saat Anda ngelihat ini udah nggak mungkin, ya, tapi begitu Anda tidak melakukan, ya udah selesai. Nggak akan gol Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat, kalau yang di atas mau kasih kejutan, bisa gol nggak? Bisa Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak Anda presentasi yang terbaik saat itu, udah positif, udah kasih duit, besok minta balik duitnya.
Pernah? Sakit banget gak begitu? Aduh gila udah. Gol. Ya begitu besok, bro, mak gue marah, balikin duitnya. Apa ini Tuhan? Yang gitu Bapak Ibu sekalian. Ya udah detik-detik terakhir gitu kan. Tapi pernah nggak presentasi flat banget orangnya. Anda udah merasa, udahlah nyari yang berikutnya aja. Besok DBBM, bro kalau mau join gue transfer aja bisa nggak? Anda pernah ngalamin seperti itu? Itu siapa yang kerja loh Bapak Ibu sekalian. Itu siapa yang ngejalanin. Nah kadang kita lupa bagian ininya. Padahal sebetulnya Bapak Ibu kalau kita masukin ini semua, Anda kebayang nggak seluruh jaringan kita akan kerjanya bahagia loh. Ya udah kejar aja pokoknya. Ya urusan gol nggak gol mah urusan belakangan. Ya nggak usah dipikirin karena semua sudah diatur. Ya itu yang paling penting. Oke, terakhir Bapak Ibu sekalian, kerja lebih keras, belajar lebih cepat pada saat kita pengen mempercepat kecepatan kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini adalah rumus sederhananya. 773. Ya. Rumus yang benar-benar menjadi rahasia seluruh jaringan leader-leader besar itu apa Bapak Ibu sekalian? 773. Ya, Anda pengen tahu nggak rahasia semua leader yang bisa punya jaringan sampai internasional itu apa? 773 Pak. Ya, jadi Anda mau nanya Pak, rahasianya Pak. Gitu. Ya udah, 7 juga. Dikit kan? Ya dikit aja udah gitu Pak, dikit aja Pak. 7 juga. Itu dikit. Yang banyaknya Pak, 773. Yang lebih banyak lagi 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Ya, nah sekali lagi teman-teman semua, saya dengar 773 ini semenjak saya join di bisnis ini. Ya, tapi kadang-kadang kita suka lupa meng-cross-check one by one, satu demi satu. Kadang-kadang kita merasa, Pak saya udah 773, enggak belum. Kalau bisnis Anda lagi nyangkut, itu belum Pak, belum, beneran belum. Paling gampang apa? Cross-check semua dari awal, seperti orang baru, kita mulai semuanya seperti orang baru lagi. Ya, dream book-nya udah kemana Pak? Ya bikin baru, sekarang One Vision udah siapin yang bagus banget. Ya udah dibikin semua, bikin ulang kalau memang hilang. Ya seperti zaman dahulu kala lagi. Daftar nama, waduh udah gak tahu kemana Pak, bikin ulang lagi aja. Setelah itu apa? Ngundang lagi, sesuai konsultasi tentunya. Anda sudah punya 20 frontline aktif ya, itu sesuai keputusan upline Anda. Ya, tapi kalau masih saat ini Pak, saya pengen jadi royal Pak. Kaki aktif berapa? 1. Ya udah ngelebar lah. Ya kan nggak mungkin royal 3 CP ke dalam kan berubah begitu kan nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya butuh kelebaran, betul tidak? Ya, nah kalau kita butuh kelebaran tentunya kita harus mulai dari daftar nama. Daftar nama kita ngundang lagi. Pak itu dia Pak, daftar nama saya Pak. Saya itu presentasi sehari 1000 juga kuat Pak. Yang mau dipresentasi itu loh Pak. Ya, nggak ada Pak, orang lewat. Bener nggak ada? Nggak ada, orang lewat lagi. Ya, aduh udah habis Pak teman saya, lewat. Tukang bubur langganan. Pak nggak pesen Pak, nggak nanti, nggak ada Pak daftar nama saya. Kadang-kadang model gitu pengen dicolok Bapak Ibu sekalian saat gitu ya, pengen sama abang buburnya gitu ditaplokin, pok nih manusia nih gitu kan. Ya jadi sekali lagi Bapak Ibu kalau kita pengen maju, kita pengen berjuang, terus Bapak Ibu kembalilah ke rahasia paling dalam ini. 7 juga. Ya 773 Bapak Ibu, 7 langkah, 7 kebiasaan dan 3 prinsip dasar. Dan semua yang tadi saya ceritakan, saya mohon dengan sangat Bapak Ibu sekalian, Anda konsultasi ulang dengan upline-upline Anda semua. Karena beda jaringan itu biasanya beda budayanya. Tapi satu hal, kalau kita sudah bicara 7 langkah, 7 kebiasaan dan 3 prinsip dasar, ini sudah rumus pasti Bapak Ibu sekalian. Anda pengen sukses, tingkatkanlah 773-nya. Anda pengen cepat di bisnis ini, belajar makin dalam mengenai 7 langkah, 7 kebiasaan dan 3 prinsip dasar. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, sukses buat Anda semua.